Halo guys, jumpa lagi di channel Segi Medianet Pictures. Pada kesempatan kali ini saya lagi ada di bengkel Auto 2000 Cikarang Utara nih guys. Kita akan lihat unit baru dari Toyota yang lagi heboh nih ya, untuk peluncurannya nanti di Gias. Tapi ini di dealer sudah ada unitnya nih guys. Ini adalah nanti kita akan lihat unit Avanza dan Veloz yang terbaru di guys. Seperti apa perubahannya dan fitur-fiturnya kita akan kupas tuntas di video ini. Maka jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai guys. Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel ini, supaya kami makin bersemangat dalam membuat konten guys. Yuk kita langsung ke dalam tuh. Unitnya tuh udah di dalam. Kita akan lihat unitnya seberapa keren dan seberapa besar perubahan dari Avanza yang terdahulu. Baik. Unit Avanza, all new Avanza yang terbaru. Kalau kalian lihat sendiri semuanya, mulai dari bodi keseluruhan ini ganti total. Ya, ini semuanya mulai dari bodi, ban, kemudian lampu, semuanya ganti total nih guys. Dan kalau kalian lihat sendiri ini tampilannya cukup keren ya nih guys. Kalau kalian lihat cukup keren dan lebih, kalau dari dimensi kelihatan lebih panjang dan lebih lebar nih guys. Mudah-mudahan nanti kita lihat di dalamnya bisa lebih lega. Nah, kita akan cek kupas satu-satu mulai dari eksterior dan interiornya. Nanti kita mulai dulu dari depan ya. Nah, kita mulai dari sektor lampunya nih guys. Ini lampunya semuanya sudah LED. Kenapa saya bilang LED? Di situ tidak ada bola lampunya lagi, dan bola lampunya itu ada di bawah itu. Dia buat dia reflektor, ada dipantulkan ke reflektor ini sehingga dia akan lebih terang nih guys. Ini udah pakai LED. Kemudian ini headlampnya juga pinggirannya dilapisi chrome ya guys. Ini lapisi chrome. Saya di sini belum menemukan ada DRL ya. Coba nanti kita lihat kalau kita sudah nyalakan lampunya. Kemudian pada bagian bawahnya di sini ada fog lamp. Fog lampnya masih halogen ya. Kalau kita lihat tuh fog lampnya masih halogen, dihiasi sama ini pinggiran berwarna hitam doff ya. Ini paduan warna abu-abu dengan hitam doff cukup masuk lah ya guys. Kemudian pada bagian tengahnya ada logo Toyota. Kemudian di atasnya ini ada garnish warna chrome. Kemudian bagian bawahnya nih yang tengah lebar dia warna hitam, bawahnya lagi warna chrome. Jadi untuk menambah kesan mewah ini guys dari mobil Avanza ini. Kemudian pada bagian bawah ini grillnya cukup lebar, jadi diharapkan pendinginan radiatornya bisa lebih maksimal karena angin yang masuk itu lebih besar. Cuman memang tidak semuanya dilubangin ya nih guys. Ini ada beberapa grillnya nih yang rapat, jadi untuk area tertentu aja di bagian depan radiator. Dan di sana ada untuk klakson, alternator, dan pada bagian bawahnya ini. Oke, nah kemudian pada bagian bawahnya tuh
sama ya, dia macam ada ininya nih, lidahnya nih guys, ini buat safety lah. Nah di sini juga ada nih lubang towingnya nih guys, ini bisa dibuka. Nanti kalau kamu perlu ditarik atau diderek bisa dicadolkan di sini, nanti dipasang pakai untuk yang towing ya. Nah kemudian kita lihat, nah ini dia, ini yang baru dari Avanza. Di kacanya nih dia ada sensor lasernya guys. Ini fitur terbaru dari Avanza, nanti saya sebutkan di videonya. Ini adalah fitur untuk sensor kendaraan di depannya, jadi nanti dia ada notifikasi semacam, kalau di nama umumnya itu ADAS. Jadi dia untuk mendeteksi mobil di depan, kemudian mendeteksi marka atau jalur mobil. Ketika dia berpindah jalur secara mendadak, dia akan menginformasikan, ada notifikasinya. Dan kalau kendaraan di depannya terlalu dekat juga dia ada pemberitahuan nih guys. Oke, kemudian kita melihat peleknya nih guys. Rodanya menggunakan ban ukuran 195/60, ringnya masih pakai ring 16 nih guys. Dia ban standarnya pakai GT radial yang seri Campiro Ecotec. Ini sepertinya sama sih kayak ban yang Avanza yang lama. Ringnya ring 16, ini tidak ada. Oh, ini peleknya juga, saya kira ini peleknya baru ya nih guys. Dia two tone, tidak single tone yang seperti yang saat ini, dua warna antara hitam dan silvernya ini. Oke, kemudian kita melihat di area spion. Area spionnya ini masih mirip dengan spion yang lama. Di sini ada lampu sennya. Kemudian ini lekukannya bodinya ini baru ya, belum ada di Avanza yang lama. Ini mungkin lagi ngetren seperti Expander dan R3, All New R3 juga menggunakan body shape lekukan di sini sepanjang bodi nih guys. Cuman memang lekukannya beda-beda antara Avanza, Expander dan R3. Nah di sini masih menggunakan mesin dual VVT-i nih guys, ada emblem dual VVT-i. Kemudian kita lihat pada bagian pintu, supir ini ada ruang kunci, dan ini touchscreen nih guys. Jadi kalau di Expander dan di R3 menggunakan pencetan tombol, kalau di Avanza ini menggunakan kayak sensor sentuh nih guys. Dia digesek ini aja udah bunyi tuh. Ini karena kita nggak ada kunci aja, nanti kita pinjam kuncinya. Kemudian pada bagian belakang dia ada floating roofnya juga, cuman floating roofnya ini ke bawah nih guys ya. Kalau Expander dia kan ke atas, kemudian floating roofnya di sini. Aksen hitamnya di bawah. Ini mirip Fortuner kali ya, Fortuner sama Terios. Nah untuk bagian spoilernya, ini spoilernya sekarang sudah jadi satu sama bodi, sama kayak punya si ini Terios dan punya Expander nih guys. Jadi tidak perlu tambahan spoiler lagi ya, buat kalian nggak perlu beli lagi. Ini udah menyatu, bentuknya udah melengkung, mengeruncing ke belakang. Kemudian di sana ada shark fin, antenanya guys sama. Dan pada bagian ini mirip sekali dengan yang punyanya Terios ataupun Rush. Jadi ada sayapnya hitam doff seperti ini. Keren sih, memberikan kesan dinamis ya. Oke, kemudian kita lari ke bodi bagian belakang. Nah, kalau kita lihat sepintas bodinya jadi lebih lebar, jauh lebih lebar dari Avanza yang lama nih guys ya. Jauh lebih lebar. Kemudian ada lampu LED, stop lampnya, bawahnya ada mata kucingnya atau reflektor. Terus di situ ada sensor parkirnya. Nah, kita lihat dari lampunya nih. Dia lampunya memanjang seperti ini. Dia mirip sama yang dipakai Rush ya. Dia pakai seperti ini memanjang. Kayaknya malah sama kayak punya Rush, tapi enggak sih. Mirip-mirip. Ini untuk
lampu lampu senjanya ini nih memanjang nih guys, pakai LED. Kemudian ini nih lampu, ini lampu remnya ya, lampu remnya kayaknya jadi satu di sini. Kemudian ini lampu sen, ini adalah lampu mundurnya nih guys. Ini lampu sen, ini lampu stop lamp sama lampu senja jadi satu. Kemudian di bawah ini ada emblem 1,5G, ini yang kebetulan seri G. Kemudian di bawahnya lagi ini ada reflektor ya, ada mata kucing. Kemudian di sini ada lubang untuk towing buat narik, kayaknya ini bisa dipasangin. Kemudian pada bagian belakangnya ini logo Toyota, nonjol besar seperti ini kayak punya Innova. Ini sebenarnya nih kalau tipe G ini warnanya sama dengan apa namanya, bodinya. Nanti kalau yang tipe Veloz dia akan pakai chrome, biasalah dia main-main chrome untuk di versi yang lebih tinggi. Kemudian di pintu bagian sebelah kiri bawah dia ada tulisan Avanza dan 50. Ini sepertinya ulang tahun yang ke-50 Toyota di Indonesia nih guys. Ada emblem 50. Kemudian kita lihat nih masih sama, jadi si Avanza masih menggunakan, ini ganti nih guys. Avanza yang sebelumnya itu lubang bensinnya ada di sebelah kanan, nah sekarang ada di sebelah kiri supir nih guys. Dia berubah, jadi buat kalian yang terbiasa menggunakan Avanza lama jangan kaget nanti kalau lubang bensinnya pindah ke sebelah kiri ya. Oke, kemudian apalagi itu untuk pada bagian bawah kita lihat tidak ada gardannya ya. Ini lihat pada bagian bawah tidak ada gardannya. Kita akan lihat pada bagian mesinnya ya. Kita coba buka kap mesinnya. Oke, kita lihat mesinnya ya. Mesinnya karena dia menggunakan penggerak roda depan, jadi konfigurasinya mesinnya itu memanjang ke kanan ke kiri nih guys. Beda dengan mesin yang Avanza versi sebelumnya yang penggerak roda belakang, dia memanjang ke depan belakang. Jadi pasti berubah karena dia transmisinya ada di sana nih guys. Nah, bukan di belakang sana. Jadi sekarang transmisinya semuanya ada di sini. Nih, ini ada transmisinya. Kemudian untuk yang lain, karena posisinya si mesin ini dirubah jadi memanjang kanan kiri, jadi bagian sini tuh kelihatan kopong tuh. Jadi ini waspada aja buat kalian yang mau melihara kucing. Itu udah jelas banget, bisa dimasukin dengan mudah nih guys. Hati-hati kalau mau sebelum berangkat, kalau punya kucing takutnya dia nyelinap di bawah sini. Kemudian nih, ini ada wiper untuk air wiper, ini untuk oli rem ya, untuk oli remnya. Kemudian ini mesin, ini aki. Di sini ada sikring, ada fuse-nya nih guys. Kemudian ini ada filternya, ada filter udaranya kecil di samping sini. Ya, ini untuk memudahkan mekanik ketika servis bagian sini. Ini agak aneh juga sih untuk injektornya dan businya ini. Untuk businya, koilnya 1, 2, 3, 4. Nah, koilnya, dan ini adalah, saya kira ini injektor ya guys. Ini injektor. Ini injektornya di sini. Tapi ini 1, 2, 3, 4. Injektornya di situ. Cuman kayaknya bagian sini tuh agak aneh karena tidak ada covernya ya. Jadi kabelnya kelihatan gimana gitu, kurang tersembunyi, nggak rapih gitulah ya kalau saya lihat. Dan ini air radiatornya di sini. Dia jauh sekali ke sini. Air radiatornya, nih filter. Nah, bagian ECU-nya di mana? ECU-nya. ECU-nya di situ tuh, di belakang aki nih. ECU-nya ada di sini. Kemudian dia udah ABS ya guys. Kita lihat mana itunya. Untuk master remnya dia di sana tuh. Dia untuk distribusi oli remnya di sana. Dia ABS-nya tuh. Dia ada ABS-nya. Kemudian ini untuk cek oli mesin. Dan nah, ini yang lampu yang terbaru juga udah dilengkapi dengan
untuk menyetel ketinggian sorot lampunya nih guys ya. Ini lu tinggal puter pakai baut aja dari sini nih, dari sini. Nah, untuk bagian rem depan ini sudah menggunakan cakram ya, sama dengan Avanza sebelumnya dipakai cakram. Kemudian untuk ban belakang dia masih menggunakan tromol nih guys untuk Avanza yang tipe G ini. Nah ini guys, kita sudah pinjam kuncinya. Ini dalam kondisi terkunci nih guys. Ini kuncinya beda dengan yang lama nih. Ini ada tombol logo Toyota dan ini logo kunci dibuka ya. Nah ini untuk membuka. Dia otomatis spionnya akan membuka. Dan untuk kalau kita menutup, mengunci seperti ini guys. Nah dia akan seperti ini. Nah di pada bagian pintunya juga tersedia ada sensor sentuh atau touchscreen-nya nih guys untuk membuka pintu nih guys. Kita coba. Nah dia langsung bisa, asalkan kuncinya ada di dekat kamu ya. Oke, pada bagian kita lihat bagian dalam. Nah yang sebelah pintu kanan ini untuk setel spion dia pindah ke pintu ya guys. Tadinya dia ada di sini, ada setel kanan kiri atas bawah. Kemudian ini ada auto retractnya di sini guys. Tuh. Nah kemudian ini ada buat ngatur jendela ya, buat ngatur jendela. Oke, kemudian pada bagian kanan bawah nih ada tombol ini. Ini adalah untuk pengaktifan sensor yang ada di kaca depan ini. Dia tuh pakai sinar macam kayak laser, infrared atau laser untuk mendeteksi kendaraannya di depan. Terlalu dekat dia akan muncul notifikasi. Kemudian ini ada untuk stability control ya guys, di on-in atau di off-in. Kemudian ini tombol nggak kepake. Ini tombol nggak kepake. Nah di kanan ini juga ada cup holder nih baru. Ini bener-bener kayak mendengar suara customer ya. Jadi customer suka naruh minumnya itu susah. Kalau dulu di Avanza yang lama dia sempit sekali. Jadi kalau di sini dia bisa ditaruh di dekat AC sehingga air minumnya bisa dingin gitu ya. Oke, nah kita lihat tampilannya. Tampilannya ini sangat berbeda dengan metal clusternya, berbeda dengan Avanza lama. Ini udah cukup modern ya guys. Sudah ada gambar mobilnya ketika pintu terbuka. Ini udah individual. Nah kalau yang kiri kita buka, dia muncul yang kiri. Sama kalau nanti yang di belakang juga buka ya sama aja. Nah kita akan lihat. Oke, kita lihat dulu deh. Kita nyalain dulu ya. Kita lihat dulu meter clusternya. Nah, dia langsung nyala Toyota. Kita coba nyalakan meter clusternya. Nah, dia langsung nyala, ada tulisannya Avanza. Nah dia ada ini nih guys, ada range-nya berapa. Kemudian nah ini ngelihat di sini BBM-nya nggak ada nih guys. Ini adalah peringatan ketika BBM kalian habis ya. Nah kita lihat dulu nih panel speedometernya. Ini sambil kita buka jendelanya ya biar terang dan biar nggak panas, karena ini kita nggak nyalakan mesinnya. Ini panel clusternya yang speedometer, dia benar-benar baru, dia sampai 220 dan tampilannya ini lebih ciamik ya, lebih keren sih kalau menurut saya. Kemudian untuk bagian tengah nih ada beberapa monitor untuk menunjukkan beberapa indikator ya guys. Nah menunya nih nanti kita lihat menunya di mana. Biasanya itu ada di sebelah kanan kiri setir sih, dia nggak jauh-jauh biasanya nih. Oh dia di sini nih trip. Nah nih
Ini kita lihat menu-menunya, kita bisa pencet di setir bagian kiri ya nih guys. Nih kita lihat ya. Ini outnya, ini keluarnya begini. Oke, tuh. Menu-menunya banyak. Nah, ini tampilan utamanya seperti ini. Dia ada average-nya, range-nya BBM-nya udah habis, ada bawahnya trip dan indikator gigi parkir. Kemudian ini ada average speed untuk kecepatan rata-rata. Kemudian ada trip time atau rata-rata lama durasi perjalanan. Kemudian ada jam, ada tampilan jam analog, keren sekali ya guys. Kemudian ini ada apa nih, kosong ya, mode ininya kosong. Mungkin ini untuk ngelihat oh iya, ini adalah untuk indikator ini kali ya, lane departure atau indikator jalur kita, lajurnya bener apa enggak. Kalau dia kita pindah jalur tiba-tiba, dia akan ada notifikasi message, press enter. Oh, dia ada ini seperti ini. Nah, oke, ini apa nih? Nah, ini menu-menunya. Di sini ada menu untuk display brightness, jadi bisa disesuaikan terang gelapnya. Kemudian ada setting tanggal, ada display setting. Display setting isinya apa? Nah, itu indikator LED dan macam-macam. Kalian bisa pelajari lebih lanjut ya kalau sudah punya mobilnya. Nah, ini ada vehicle setting, maintenance setting, notification date setting, oil warning reset. Kemudian ini reset setting dan language. Ini kalian bisa pilih bahasanya Indonesia. Nah, yes. Nah, bahasa kecerahan, alarm. Ini saya rubah pakai bahasa Indonesia semua. Oke. Oke, yang kemudian yang sebelah kiri ada tachometer ya, atau RPM meter. Nah, yang biru ini adalah indikator suhu mesin. Ini yang ada tanda seru ya, mungkin karena bensinnya habis. Jadi ini masih menggunakan indikator saja, tidak ada jarum untuk suhu mesin ya. Jadi dia hanya dingin kayak gitu. Kalau biru itu dingin, nanti kalau merah dia panas. Kemudian ini untuk fuel indikatornya masih menggunakan bar ya, cuman ini lagi habis kayaknya, tuh habis, jadi bener-bener kosong barnya. Oke, di sebelah setir kita lihat sebelah setirnya ini bisa apa aja coba. Ini udah bisa teleskopik nih guys. Nah, di Avanza yang lama setirnya itu belum bisa teleskopik, dia hanya bisa naik turun saja. Kemudian yang ini di Avanza yang terbaru sudah bisa teleskopik nih bro, lihat nih, tuh ya kan, sudah bisa teleskopik. Wah, keren sih. Oke, kita setting, kita kunci dulu. Nah, kemudian pada bagian setirnya di tombol sebelah kiri ada mode, ada untuk pengaturan musik, ini angkat telepon, ini untuk perintah suara. Di sini ada perintah suara nih guys. Kemudian ini untuk milih menu di meter cluster. Di sebelah kanan nih ada trip. Nggak tahu nih, cuma tombol trip aja buat ngerubah trip odo gini aja. Belum ada cruise controlnya belum ada. Oke, kita lihat yang menonjol ini nih guys. Ini adalah layar LCD-nya lebih besar nih guys. Nah, ini kita lihat, ini bagian yang baru dari Avanza. Ini LCD monitornya, dia lebih besar, posisinya berdiri seperti ini. Kita lihat nih. Nah, posisinya seperti ini nih guys. Nah, dia ada terusannya begini. Kemudian ini sekitar 8 inch nih guys. Kalau ini 20 cm lebih, ini sekitar 8 inch. Ini ada menunya bagus sih. Jadi ini layarnya lebih terang, lebih smooth ya. Ya, terus kemudian responnya juga lebih cepat nih daripada touchscreen Avanza yang sebelumnya.
Nanti kalian bisa ini ya, explore sendiri nih. Di sini menu-menunya. Waduh, tuh ada USB, ada radio, ada Bluetooth, ada T-Link, ada M Toyota, ada telepon, ada perintah suara, ada audio video mati. Ya, kemudian ini kalau menunya kita matiin, nah dia tampilannya seperti ini. Hanya jam analog. Kemudian pada bagian bawah ini ada kisi-kisi AC, ada ini hazard. Nah, ini memang sudah di Avanza lama juga udah menggunakan digital, cuman ini posisinya dinaikin ke atas ini guys. Gantinya di sini. Kemudian pada bagian bawahnya ini ada menu atau inilah ya, pengguna seat belt. Dan ini merah-merah nyala, saya juga kurang paham nih guys. Ini ada 5 lampu merah nyala, saya kurang paham ini fungsinya, nanti kita cek lagi ya guys. Ini untuk AC-nya sudah digital, ada pilihan AC, Max Cool, sama seperti Avanza yang lama. Avanza yang sebelumnya menggunakan menu seperti ini. Kemudian start top engine-nya ada di sini nih guys, di sebelah kiri. Kalau mobil-mobil lain yang kayak R3 dan si Expander dia ada sebelah kanan di sini. Cuman ini ada di sebelah kiri. Kemudian nih dia ada lacinya. Ada USB-nya. Kemudian ada apa lagi nih? Ini laci aja sama USB. Saya belum menemukan ada, oh ini di belakang nih ada port charger yang 12 volt 120 watt. Ada di sini, pindah ke sini guys. Nah, untuk rem tangannya masih menggunakan rem tangan otot. Kemudian ini ada konsol box. Ada konsol boxnya. Kemudian ini ini adalah untuk persnelingnya, dia untuk matic ya. Jadinya ada P, R, N, D. Ini SM min plus. Kita lihat apakah mundur, dia ada kamera mundurnya nih guys. Tidak ada kamera mundurnya. Oke, kemudian pada bagian penumpang sebelah kiri ini ada dashboardnya, ini udah jauh berubah total. Ini masih hard ini ya, touch, belum soft touch. Ini bukan ini macam buat naruh receh atau naruh HP juga bisa, cuman kayaknya HP kecilan. Kemudian di sini ada juga cup holder untuk yang di sebelah kiri nih guys. Ini ada cup holder, dia bisa dikeluar masukin. Kalau yang di sebelah kanan dia fix, nggak bisa di kemana-manain. Karena apa? Karena supaya si supir itu fokus, tidak fokusnya tidak terpecahkan untuk keluar masukin si cup holder. Sebelah kiri juga ada airbag. Ini yang kanan juga ada airbagnya nih guys. Interiornya ini sangat mirip dengan punya Expander. Punya Expander nih konsolnya di sini nih guys, terus tembus ke sini. Ini sangat mirip dengan punya Expander konfigurasinya guys. Cuman kalau punya Expander dia terus ke sini guys. Nah ini untuk versi yang ini belum menggunakan rem parkir elektronik ya. Jadi dia masih menggunakan rem otot. Kita lihat nanti untuk yang Veloz dia udah menggunakan atau belum. Ini lacinya sama standar. Nah ini nih, di sini nih ada indikator ini guys, lasernya itu menu untuk, nah dia kenapa ada ininya, dia ada spekernya. Jadi di sini nanti dia ada notifikasi ketika kita pindah jalur atau kita ada mobil yang terlalu dekat, kita lupa ngerem, jadi dia akan ada alarmnya. Ini semacam fitur ADAS kalau di mobil-mobil Cina nih guys, atau kamera-kamera ADAS yang dijual aftermarket nih guys. Kalian juga bisa, cuman ini sensornya menggunakan infrared atau laser. Spionnya masih menggunakan yang biasa. Nah, ini untuk menaikkan menurunkan ya, jadi nggak seperti ini. Jadi nah ini kalau kalian silau dengan lampu belakang, kalian bisa naikkan seperti ini. Jadi nanti kalian nggak perlu pegang-pegang kacanya dan kotor. Ini di atas sama visornya
Kualitas plastiknya masih sama dengan Avanza yang lama, tapi ada perubahan beberapa yang cukup lumayan signifikan lah ya di panel clusternya. Dan ini cukup keren lah untuk Avanza. Kita ngelihat ke bagian baris kedua nih guys. Baris kedua ini untuk pintunya ada ininya apa namanya, botol minum. Ini ada safety untuk anak-anak, side lock. Kemudian ini joknya juga masih menggunakan ini ya, bahannya fabrik. Nah, dia pada bagian atas dia ada lubang AC-nya. Ada lubang AC-nya, dia berbeda bentuknya nih guys. Dia ada sirip-siripnya seperti ini, bisa diarahkan, dan ada settingan blowernya. Dan di atas ada ini, ada lampu. Lampunya sekarang agak tengah nih guys, agak ke belakang. Oke, kemudian sebelah kiri juga sama. Nah, yang sebelah kanan, nah yang di tengah ini ada ini nih guys, dia ini ada armrest kayaknya. Oh enggak ya, oh enggak ada armrest nih. Oh ini apa nih? Oh ini ada armrest nih. Ini armrest yang bisa dipakai nih guys, bisa dibuka. Cuman nggak ada cup holdernya, cuman ini masih ada plastikan, saya nggak berani buka. Kemudian pada bagian belakang konsol dia ada wah, ada colokan dua nih guys, 2,1 ampere USB. Ada USB-nya. Joknya ini menggunakan bahan fabrik juga nih guys, belum menggunakan kulit. Nah, kemudian pada bagian tengah ini sabuk pengamannya sudah ada 3 ya, 1 yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, yang tengah ini mengambil dari atas nih guys. Nih, ini ambil dari atas seperti ini ya, ini dari atas kebetulan. Kemudian yang sebelah kiri tetap di sebelah kiri nih ya guys, tidak ada perubahan, sama. Oke. Nah, ini ada fitur keselamatan yang terbaru dari Avanza. Yang terbaru ini, di sini ada airbag nih guys, di penumpang sebelah kanan dan kiri. Ini sekarang sudah ada airbagnya nih guys, SRS airbag. Dia ada airbagnya di kolom C, ada di pilar C, A, B, C. Di pilar C itu ada SRS airbag guys. Ini bisa menunjang keselamatan ya, buat melindungi kalian dari benturan kalau kecelakaan amit-amit ya. Lumayan juga. Kita lihat pada bagian belakang, dia pada bagian belakang dia ada hanya pencetan tombol ya guys, bukan kayak yang kemarin yang lama dia pakai bukaan engsel gitu. Nah, ini fitur yang baru di Avanza yang terbaru, dia ada lampunya di sini. Makanya yang tadinya lampunya agak di sini, dia pindah ke tengah untuk menyinari yang di bangku tengah. Ini yang untuk bagasi dia udah ada lampunya sendiri. Kemudian bangkunya juga cukup luas nih guys, bagasinya. Dia ada 2 jengkal lebih, 40 sentian. Jadi lebih lega. Ini jauh lebih lega dari Avanza yang lama. Kalau Avanza lama itu hanya paling segini, muat 1 tas ya guys. Kalau ini 1 koper, lebar 1 koper pun ini muat. Kemudian ini bisa dibuka nih, pada bagian belakangnya ada beberapa kompartemen yang bisa kalian isi. Ada dongkrak, ada untuk towing. Kemudian di sini bisa kalian simpan banyak barang-barang nih guys yang kecil-kecil. Kemudian untuk jok pada bagian belakang ini bisa di setting 50-50 seperti ini. Nah, bisa direbahkan semuanya seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian pada jok pada bagian belakang kita lihat apa? Oh, pada jok pada bagian belakang juga ada port charger dia yang 12 volt. Kemudian di sebelah kiri itu adalah lacinya seperti ini, kecil. Ini buat naruh handphone. Ini juga buat naruh handphone. Kemudian ini kalau direbahkan seperti ini muat lega banget ya guys. Ini cukup lega buat duduk atau naruh barang banyak di sini. Nah, ini juga apa nih? Ini juga saya nggak tahu nih. Nah, kalau secara keseluruhan menurut saya ini perubahannya keren sekali. Dilihat dari bodi itu bagus, keren. Kemudian ada beberapa penambahan fitur yang tadinya bener-bener Avanza itu nggak mengenal lah fitur-fitur itu, macam kayak SRS airbag yang ada di penumpang.
kemudian tadi yang sensor lane departure ini, kemudian terus ada sensor yang kendaraan di depan, ada LCD sebesar ini, kemudian panel meter yang cukup keren. Jadi worth it lah kalau buat kalian yang beli mau upgrade Avanza ke Avanza yang terbaru. Ini sudah sangat signifikan karena mesinnya pun konfigurasinya sudah dibedakan, penggeraknya sudah menggunakan penggerak roda depan. Diharapkan akan lebih nyaman dibandingkan versi yang sebelumnya dan tidak limbung ya guys. Nah, cuman saya belum nyoba karena memang ini belum boleh dibawa keluar, dia masih untuk display. Jadi nanti kita akan tunggu lagi, kita akan ke depan akan bikin video untuk test drive seberapa nyaman Avanza ini setelah menggunakan penggerak roda depan nih guys. Mungkin review kali ini cukup sekian untuk Avanza tipe G ini. Nanti kita akan review tipe-tipe lain termasuk tipe Veloz yang tertinggi. Nanti tunggu ya di video selanjutnya setelah ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share ke semua orang teman-teman Anda guys. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.